Bintang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan, dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Halo sahabat Sejiwa, selamat datang di Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan. Perkenalkan, saya Afri yang akan menjadi moderator pada Bincang Sejiwa hari ini. Bincang Sejiwa merupakan acara online hangout untuk para orang tua, guru, anak, serta anggota masyarakat peduli anak dengan tujuan terciptanya keluarga yang bahagia, anak yang tangguh dan berempati, masyarakat yang berdaya dan berbudaya, serta cerdas memanfaatkan dunia digital untuk kebaikan bersama. Bincang Sejiwa juga didukung oleh Kominfo dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi serta Asoka. Nah, di Bincang Sejiwa hari ini luar biasa sekali para sahabat Sejiwa. Kita sudah memasuki episode ke-86, di mana pada hari ini kita spesial akan menghadirkan narasumber yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap pendidikan untuk anak-anak. Tapi sebelum itu saya akan memanggilkan dulu nih narasumber yang selalu hadir di Bincang Sejiwa. Ada Mbak Dina Haryana, pendiri Sejiwa, dan juga Mas Doni Kusuma dari Karakter Education Consulting. Selamat siang Mbak Dina dan juga Mas Doni. Halo. Selamat siang, Selamat siang. Senang ketemu lagi. Oh ya, Sehat Dina. ya Mas Doni dan Afri? Sehat Mbak, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat sejiwa kita mudah-mudahan sehat juga nih. Iya, mudah-mudahan sahabat Bincang Sejiwa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya, Mbak Dina. Dan tetap penuh semangat. Amin. Benar. Afri, kita punya tamu, Mas Don, kita punya tamu nih dari wilayah yang menurut aku penting banget untuk kita dengarkan pengalaman beliau, karena ini wilayah yang penuh dengan kerentanan gitu masyarakat. Dan jarang diekspos Mbak Dina. Betul Jarang sekali. dibahas, dianalisis dalam konteks pengembangan pendidikan nasional. Padahal peranan mereka Mbak Dina Luar biasa. Nah, justru itulah ini tamu kita ini melakukan kegiatan yang benar-benar mencoba menyelesaikan permasalahan anak-anak yang rentan banget karena kondisi kemiskinan di sekitarnya. Jadi Mas Don, kita apresiasi ya tamu kita hari ini. Siapa Afri? Siapa ya? Silakan. Ada penasaran gitu ya Mbak Dina dan juga Mas Doni, kita langsung aja simak dulu video satu ini. JCT ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama, mulai tahun 2008 sampai sekarang. Jadi kenapa rumah belajar ini berdiri? Karena kita melihat di Jakarta ini, terutama di daerah Jakarta Utara, tingkat kemajuan masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat ternyata tidak sebanding gitu kan dengan proses itu, sehingga banyak ketimpangan, ada kemiskinan cukup besar. Di lain sisi kemudian juga banyak misalkan tingkat kemiskinan situ yang kemudian melahirkan banyak tingkat anak-anak putus sekolah. Nah dari situlah yang kemudian melatar belakangi kenapa rumah belajar ini kemudian berdiri di Jakarta Utara. Mereka adalah anak-anak yang jarang sekali mendapatkan perhatian khusus dari orang tua maupun lingkungannya. Banyak yang bilang bahwa belajar di sekolah non-formal tidak mempunyai masa depan yang terang bagai matahari pagi. Tapi meskipun banyak yang memandang sebelah mata tentang mereka tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Karena mempelajari ilmu bukan hal yang kalian dapatkan di sekolah formal, melainkan setiap kali kaki kalian melangkah, itulah ilmu yang harus kalian pelajari.
Wah, luar biasa. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan Mas Zainal Abidin dari Yayasan Jala Samudra Mandiri. Selamat siang Mas Zainal. Halo, Selamat apa kabar siang, Mas? selamat siang Mbak Apriani, Mas Doni, dan Mbak Dina. Selamat siang Mas Zainal. Terima kasih udah hadir ya Mas Zainal ya. Keren, kita nunggu nih cerita tentang rumah belajar JSM, betul ya Mas ya? Jala Samudra Mandiri. Silakan Afri, yuk kita bedah nih pelajaran apa yang kita bisa dapat dari JSM. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Zainal sudah hadir pada kesempatan hari ini gitu ya. Kalau gitu pasti kita juga sudah bertanya-tanya gitu ya para sahabat sejiwa apa aja sih yang Mas Zainal lakukan gitu ya di JSM ini. Nah, kalau gitu Mas Zainal boleh Mas pertama gitu ya diceritakan dulu peran Mas Zainal di JSM ini seperti apa, kemudian sudah berapa lama sih Mas Zainal bergabung di JSM? Silakan Mas Zainal. Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama seperti yang tadi sempat di awal tadi di pendahuluan film tadi, film pendek tadi, bahwa sebenarnya kegiatan rumah belajar yang dilakukan oleh Jala Samudra Mandiri ini merupakan dari keprihatinan kita atas situasi yang terjadi di wilayah Jakarta Utara, terutama bagi anak-anak itu kan, anak-anak yang ada di sana, karena pada saat itu banyak sekali anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan mereka rata-rata mengalami situasi yang buruk gitu kan. Nah, itu diawali pada tahun 2008 itu kan. Kemudian dari sana banyak sekali anak-anak tersebut kurang mendapatkan sentuhan dan perhatian sama sekali, baik itu pada semua aspek pelindungan anaknya, juga lebih khusus pada aspek pendidikan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita hadir pada saat itu bagaimana mengajak mereka kembali untuk jadi dalam rangka untuk memenuhi bagian dari hak anak gitu kan, yaitu untuk mendapatkan akses pendidikan, karena kita pada saat itu meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu bagian untuk memutus rantai bentuk-bentuk kekerasan maupun eksploitasi yang dialami oleh anak-anak, terutama di sektor-sektor yang berbahaya seperti yang saat itu terjadi. Misalkan mereka anak-anak yang bekerja di jalanan, bekerja di menjadi pemulung, dan itu banyak terjadi di sana, atau kemudian mereka menjadi Pak Ogah gitu kan. Dan waktu itu juga di tahun-tahun yang sama, waktu itu masih banyak anak-anak yang menjadi pelaku bajilo, istilah waktu itu cukup populer, tapi sekarang nggak begitu banyak, tapi meskipun ada beberapa gitu kan. Bajilo itu istilah dari bajing loncat gitu kan, jadi mereka ngambil besi, ngambil apapun dari truk-truk itu ditarik gitu kan. Nah, dari situlah kita mencoba merangkul sedikit demi sedikit dengan beberapa anak, mengajak ngobrol mereka, kemudian kita wadahi dalam satu komunitas kecil gitu kan, mengajak diskusi apa yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka. Kemudian disitulah kemudian kita mencoba untuk memberikan layanan kepada mereka dengan cara ya beberapa kegiatan-kegiatan yang mudah dan nyaman itu dilakukan oleh mereka. Gitu, Mbak. Gitu. Oke, menarik sekali Mas Zainal, berarti memang prosesnya panjang gitu ya Mas, dan memang tujuannya adalah untuk harapannya gitu ya Mas, dengan Mas Zainal dan juga rekan-rekan memberikan akses pendidikan ini, harapannya supaya memutus tadi ya Mas ya, memutus mata rantai kemiskinan dan juga eksploitasi pada anak gitu ya. Tadi kembali lagi untuk memenuhi hak-hak anak gitu ya Mas. Nah, kalau boleh diceritakan Mas, tadi kita sudah bisa melihat gitu ya kondisi real di sana gitu ya. Nah, sebenarnya Yayasan Jala Samudra Mandiri ini tuh ada berpusat di mana Mas? Kalau boleh disampaikan gitu ya, berpusat di mana, kemudian programnya, ada program apa aja? Silakan Mas Zainal. Iya, Jala Samudra Mandiri saat ini berada di wilayah Kecamatan Koja, Mbak. Jadi kebetulan kita kan fokusnya saat ini ada di 3 kecamatan. Kebetulan 3 kecamatan itu Cilincing, Tanjung Priok, dan Koja sendiri. Dan kemudian kita selain di 3 kecamatan itu, fokus kerja kita juga memiliki beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi konsen perhatian kita, bahwa sebenarnya
proses yang namanya soal pendidikan bagi anak putus sekolah bagi kita di daerah Jakarta Utara bukan menjadi tanggung jawab Jala Samudra sendiri gitu kan. Maka kemudian kita mengajak keterlibatan dari beberapa kelompok masyarakat yang ada di 3 kecamatan tadi dengan biasanya kita sebut dengan kelompok kelas jauh gitu kan. Mereka kelas jauh ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat masyarakat yang peduli terhadap anak-anak sekolah gitu kan. Nah, kemudian mereka mengorganisir anak-anak yang ada di sekitar mereka yang kemungkinan tidak bisa terjangkau oleh kita gitu kan, karena begini, jadi unik ya. Jadi di Jakarta Utara itu ketika antara wilayah antar kecamatan dengan kecamatan, misalkan ketika kita berada di Koja sebagai tempat pembelajaran pusatnya, kemudian kita menjangkau anak-anak di wilayah Tanjung Priok ataupun di Cilincing gitu kan, anak-anak itu rata-rata tidak mungkin dia bisa datang ke tempat kita langsung gitu kan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggap terlalu jauh bagi mereka gitu kan. Meskipun sebenarnya akses transportasi di Jakarta begitu melimpah gitu kan, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Tapi bagi mereka tetap apapun namanya itu dianggap jauh dan mereka tidak akan mampu untuk mendatangi tempat-tempat belajar yang kita sediakan, misalkan dipusatkan di daerah Koja. Oleh karena itu, maka salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita mengembangkan kelas-kelas jauh yang dikelola oleh masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Misalkan di situ ada beberapa, misalkan RT, ibu-ibu RT, atau kemudian pengurus RW, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang lokal. Mereka kemudian konsen terhadap anak, konsen terhadap persoalan pendidikan, kemudian bergabung di situ untuk kemudian menyediakan layanan pendidikan informal bagi anak-anak. Nah, itu yang kemudian kita dampingi dan kita dorong untuk terbentuk di wilayah 3 kecamatan tersebut. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut rata-rata mereka bisa merekrut sampai misalkan 30 atau 35 anak-anak di setiap kecamatan dalam sekian 1 tahun misalkan. Nah, itu yang banyak terjadi dan dialami. Artinya bahwa selama ini kita melihat angka putus sekolah di wilayah Jakarta Utara itu sebenarnya cukup besar, meskipun secara data misalkan kita sampai saat ini belum pernah mendapatkan data yang pasti terkait dengan soal anak-anak putus sekolah di wilayah Jakarta ini. Namun demikian, fakta bahwa yang kita lihat banyak sekali dalam 1 tahun misalkan kita bisa kita akumulasi dengan kelas jauh apa yang kita dampingi, misalkan dalam 1 tahun kita bisa merekrut misalkan 200 misalkan anak-anak yang putus sekolah untuk mengikuti program pendidikan yang kita selenggarakan, yaitu mulai paket A, paket B maupun paket C gitu ya, yang dulu berawal dari kelompok komunitas kecil gitu kan, tadi perkuliahan itu, yang kemudian kita merubah mengembangkan diri menjadi program-program pendidikan paket A, paket B maupun paket C. Itu Mbak. Nah, kalau gitu saya mau bertanya dulu nih Mas Zainal kepada Mbak Dina gitu ya, terkait dengan Mbak Dina. Gimana nih Mbak Dina, tadi kita sudah melihat luar biasa sekali gitu ya terkait dengan pembelajarannya, kemudian prinsip mengalir yang mereka gunakan juga betul-betul diimplementasikan gitu ya, betapa mereka juga dan aman gitu ya dalam proses pembelajaran tadi. Dan menurut Mbak Dina gimana nih terkait dengan rumah belajar, kemudian juga pendamping dan tutornya gitu ya, silakan Mbak Dina. Oke, baik. Oke, jadi tentang mengalir tadi, aku rasa teman-teman Mas Zainal dan teman-teman di Jala Samudra Mandiri memikirkan betul ya siapa anak-anak ini, background-nya seperti apa, lalu gimana caranya supaya mereka itu tertarik untuk belajar. Jadi kayak tadi ada merayakan apapun yang kesuksesan yang mereka punya ya, itu gimana merayakannya, tapi juga mengingat gimana menggalang. Tadi aku suka banget tuh tadi menggalang, gimana mengajak para orang tua supaya terlibat. Karena kita sadar ya kalau namanya orang tua nggak memberikan restu terhadap anaknya ikut belajar di JSM, aku rasa juga susah untuk JSM bergerak membantu anak-anak ini untuk maju. Jadi mengalir tadi luar biasa, komprehensif,
memikirkan betul-betul apa kepentingan anak ya dan kebahagiaan anak supaya mereka mendapatkan benefit yang maksimal dari JSN ini. So dan ini sebetulnya dengan kata lain tuh aku ngelihat JSN ngelihat bahwa anak-anak ini punya ketertarikan juga di luar sana, ketertarikan ketemu teman-temannya, apakah teman-temannya tadi memberikan pengaruh yang baik atau tidak baik ya, karena mereka kan putus sekolah nih dengan masing-masing kegiatannya macam-macam. Nah, bisa aja anak-anak yang ini ya, yang mau direkrut atau yang sudah ada di JSN itu tertarik juga terhadap kegiatan anak-anak di luar sana. Jadi tarik-tarikannya di luar sana supaya nggak datang ke JSM itu kuat banget sebetulnya. Tapi gimana nih caranya melalui mengalir tadi ya, agar anak-anak itu betul-betul hadir supaya tadi fasilitatornya kudu menarik ya, dengan metode belajar yang fasilitatif ya, partisipatif ya, membantu anak-anak untuk terlibat ya. Aku rasa itu tadi dipikirkan betul-betul dan aku senang banget tuh mengalir ya. Mengalir itu nggak stop. Jadi nggak berhenti dengan keberadaan anak-anak dengan segala kesulitan mereka. So luar biasa mendapatkan poin-poin penting dari mengalir tadi ya, dan tentunya mengalir ini insya Allah akan terus menerus menginspirasi anak-anak. Itu Afri. Nah aku izin untuk bertanya juga nih sama Mas Zainal. Mas Zainal aman ya Mas ya? Oke, good. Mas Zainal, ini kan merekrut anak-anak yang luar biasa dengan banyak kerentanan ya, dengan banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Itu berat nggak sih ngerekrutnya, gimana caranya ya? Satu itu. Kedua, aku pengen tahu nih, anak-anak ini background-nya seperti apa? Lalu tadi Mas juga menyampaikan bahwa mereka tuh rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Nah, boleh nggak realnya kayak apa sih yang mereka hadapi itu? Kerentan, eksploitasi, kekerasan, ya. Terus cara untuk Mas merekrut mereka. Boleh ya Mas ya? Boleh, Mbak. Tahu banget. Monggo. Iya, sebenarnya kalau untuk soal bagaimana merekrut, sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya kita tidak seperti halnya ketika kita di awal datang itu sebenarnya ini adalah beberapa pengalaman dari teman-teman sebenarnya. Pengalaman dari teman-teman yang saat itu berada di wilayah lingkungan Jakarta Utara, gitu kan. Dan karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar, gitu kan. Nah, karena melihat situasi itu, kemudian teman-teman ini mencoba melakukan pendekatan secara personal kepada anak-anak yang ada di situ, gitu kan. Ya, kemudian mereka ngajak bincang-bincang gitu kan, jangan ngobrol-ngobrol semacam itu di awal-awal ya. Jadi dengan mereka kemudian bagaimana, yang penting adalah bagaimana menciptakan rasa kemanusiaan pada diri anak tersebut, misalkan bahwa mereka meskipun mereka anak-anak jalanan, meskipun mereka anak-anak dalam kemiskinan, mereka tetap kita hargai sebagai halnya yang sama seperti kita. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian di periode-periode berikutnya sebenarnya kita juga ada yang namanya program kegiatan yang namanya kegiatan home visit. Home visit itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh para pendamping kita, melakukan kunjungan-kunjungan baik itu ke masyarakat, lingkungan sekitar anak-anak, maupun melakukan kunjungan ke orang tua, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Home visit ini pertama adalah untuk mengetahui seberapa banyak sih anak-anak yang ada di sekitar itu yang mengalami putus sekolah. Kemudian yang kedua juga ingin mengetahui seberapa banyak sih misalnya kenapa mereka putus sekolah. Kemudian yang ketiga apa sih yang kemudian dialami ketika mereka dalam situasi putus sekolah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu gambaran bagaimana kita awal-awal melakukan proses perekrutan
terhadap anak. Luar biasa sekali tadi untuk pemaparannya gitu ya. Kalau tadi kita juga sudah melihat betapa kondisi realnya itu memang di wilayah yang Mas Zainal itu lakukan terkait dengan rumah belajar itu benar-benar termarginalkan gitu ya. Nah, jadi saya tertarik untuk bertanya ke Mas Doni gitu ya. Jadi Mas Doni, ada sebuah penelitian yang menyatakan katanya kalau anak-anak dari keluarga miskin ini, dari keluarga yang termarginalkan ini cenderung akan miskin juga gitu ketika dewasa. Tapi kita juga percaya gitu ya Mas Doni bahwa lewat pendidikan ini anak-anak juga bisa kok untuk memutus mata rantai kemiskinan gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Doni sendiri seberapa efektif sih lewat pendidikan ini, gimana Mas? Silakan untuk pandangan dari Mas Doni. Ya, terima kasih Afri, terima kasih yang sudah sharing yang sangat luar biasa. Dan ini terus terang Mbak Dina, Mas Zainal, dan pengalaman saya dulu ya waktu sebagai mahasiswa juga di Jakarta. Saya juga mendampingi anak-anak jalanan, kemudian mengajar anak-anak di Bantar Gebang, di tempat tumpukan sampah. Itu memang dunianya berbeda mereka itu, termasuk pola pikir orang tua dan pola pikir anak-anaknya. Maka prinsip yang disampaikan Mas Zainal tadi, ngalir itu memang seperti itu. Karena anak-anak jalanan ini kan selalu ada di dalam pergerakan terus-menerus ya. Maka waktu itu kami menyebutnya ya rumah singgah, sedangkan di sini belajar. Jadi hanya persinggahan sementara, lalu kemudian ya mereka pergi lagi, dunianya bukan di situ. Paling tidak ada orang-orang seperti Mas Zainal ini yang mengajak mereka berhenti sejenak, belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Dan ini tentu saja tantangan yang tadi disampaikan Mas Zainal ini tidak mudah. Anak-anaknya ini mulai dari anak yang hidupnya dari keluarga yang memang tidak peduli, bahkan secara kenegaraan, anak-anak ini tanpa identitas. Itu tahun 2004 saya pernah menulis anak-anak tanpa identitas. Waktu itu presidennya kan Ibu Megawati ya. Waktu itu kan sudah jelas anak-anak Indonesia siapapun mereka punya hak untuk identitas, karena identitas atau admin kependudukan ini adalah eksistensi itu masuk untuk memperoleh layanan negara. Dan saya sangat kaget juga ternyata sampai hari ini tahun 2022 dan itu 2004 beberapa tahun, puluh tahun yang lalu, jalannya sama dan ternyata sekarang ini ada. Maka ini harusnya menjadi istilahnya evaluasi ya bagi pemerintah di Jakarta Utara untuk memperhatikan, karena anak-anak itu dia tidak memiliki identitas, dia dianggap tidak ada, maka dia tidak akan memperoleh layanan apapun bagi anak ini dari negara. Dan tentu saja ini kan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan amanat dari undang-undang, karena setiap anak Indonesia itu punya hak pendidikan. Dan caranya apa? Ya mereka harus jelas identitasnya. Kalau anak-anak ini tanpa identitas, bagaimana mereka bisa menjadi warga negara? Jadi ini sebenarnya persoalan yang sangat fundamental, Dina dan Mas Zainal, Mbak Afri ya. Jadi terlepas dari mereka itu anak jalanan atau jika mereka ada persoalan dengan administrasi kependudukan, ini seharusnya negara tangan. Maka mungkin baik Pak Mas Zainal dan teman-teman yang di Yayasan Samudra Mandiri ini, Jala Samudra Mandiri ini, sungguh-sungguh pertama-tama ikut juga ya, memperhatikan dan melaporkan juga ke administrasi kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sangat memprihatinkan bahwa saat ini di Jakarta loh ini ya, ini DKI Jakarta, punya anak-anak itu. Dan saya pernah memang melihat di Jakarta Utara ya, di sana kan waktu itu saya pernah waktu meliput bagaimana anak-anak nelayan di sana itu juga mendapat pendampingan dari beberapa LSM ya. Jadi bahkan dari pihak ada gereja di sana pun juga yang memperhatikan anak-anak dari anak-anak nelayan ini untuk memperhatikan pendidikan mereka. Jadi memang di daerah Jakarta Utara ini situasinya agak berbeda dibandingkan dengan Jakarta yang lain, apalagi kalau kita berbicara Jakarta Barat ya, yang bangunannya megah, lalu seolah-olah semua anaknya itu terdidik. Ini situasi yang berbeda. Nah, yang ketiga saya melihat begini Mbak Dina dan Mbak Afri juga sahabat bincang sejiwa. Apakah kemiskinan itu takdir? Kan jelas tidak ya. Jadi tugas yang paling pertama itu adalah menyadarkan anak di Jakarta Utara ini bahwa kemiskinan itu bukan takdir. Kemiskinan ini urusan persoalan
sosial, ekonomi, ketimpangan, dan kekuasaan, sehingga ada orang-orang tertentu yang memang dipaksa untuk hidup di dalam garis-garis kemiskinan supaya yang lain menjadi kaya atau ada di sini. Dan ini memang satu perjuangan yang tidak mudah menurut saya. Pendidikan yang katanya itu menjadi alat untuk membelenggu atau atas kemiskinan, ternyata faktanya dari sisi kurikulum, dari sisi pembelajarannya, diskriminasi anak-anak dari keluarga yang kemudian tidak mampu. Penelitian misalkan tentang buku sekolah elektronik yang dipelajari anak-anak Indonesia, itu penelitiannya Dr. Nanang Martono, yang teman saya, dosen Universitas Sudirman, yang lulusan dari Lyon, Perancis. Bahkan di sekolah-sekolah pun anak-anak dari keluarga miskin ini melalui buku-buku pelajaran. Artinya apa? Buku-buku pelajaran itu menawarkan bukan realitas hidup yang dihadapi anak-anak ini, tetapi menawarkan realitas yang dialami orang kaya. Misalkan banyak acara-acara di sekolah itu, buku-buku diktat itu berbicara tentang keluarga. Ya, keluarga itu isinya apa ya? Keluarga kalau ada ruang tamu ya pasti ada sofanya, ada wastafel, ada TV. Kalau bapak ibunya digambarkan orang yang bekerja, lalu kemudian kegiatan-kegiatannya adalah merayakan ulang tahun, yang itu bukan menjadi bagian dari sebagian besar anak Indonesia. Tetapi anak-anak ini dipaksa untuk mengenal gaya hidup orang-orang kaya. Nah, ini kan tentu sesuatu persoalan yang besar. Di sini bulinya bukan bully yang kekerasan seperti tadi juga di beberapa anak ya yang di handle Mas Zainal, anak di sekolah yang satuan formal tapi kemudian dibully lalu nggak mau sekolah lagi. Tetapi bahkan di dalam sistem pendidikan masih ada kekerasan simbolik seperti itu tadi. Jadi memang perjuangan untuk memperjuangkan keadilan bagi anak-anak Indonesia ini menurut saya harus bersama. Kita harus mendukung usaha-usaha yang dilakukan Mas Zainal ini. Karena bagi saya pendidikan memang salah satu cara untuk meretas rantai kemiskinan. Karena kalau tidak ada orang yang berusaha untuk meretas ini tidak mungkin. Dan ini tidak akan mungkin lagi kalau tidak ada kehadiran negara. Jadi beberapa kali Bapak Presiden Joko Widodo kan mengatakan negara ini harus hadir untuk anak-anak ini. Nah, tentu saja ini tidak mudah karena kita berbicara tentang politik pendidikan. Jadi kebijakan-kebijakan pendidikan saat ini sebenarnya menguntungkan siapa? Menguntungkan kelompok. Dan saya maka dari itu kan ingin bahwa proses pendidikan, hak-hak anak-anak Indonesia ini sungguh-sungguh dikerjakan secara bersama-sama, gotong royong. Pemerintah daerah kalau tidak ada intervensi bisa membantu. Mas Zainal sendiri tadi, kalau misalkan hanya meminta perusahaan-perusahaan mereka bisa continue, sustainable membantu itu, tidak banyak perusahaan-perusahaan yang punya komitmen seperti itu kan. Ini juga sesuatu yang memprihatinkan. Artinya di kalangan kita sendiri sebagai warga bangsa tidak banyak yang punya keprihatinan, kepedulian bahwa anak yang dilayani oleh Yayasan Jala Samudra Mandiri ini itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada kolaborasi gotong royong dari semua pihak. Apalagi kalau negara tidak hadir. Nah, ini penting. Kenapa tadi seperti yang saya bilang bahwa bagaimana kita harus mengenal betul anak dengan cara apa? Membaui keringat mereka gitu kan. Menciumi keringat mereka supaya apa? Kita kenal betul bahwa tidak semua anak miskin itu tidak mau sekolah. Pada prinsipnya yang kita lihat justru anak-anak itu malah punya kemauan sekolah, tapi karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak-anak tersebut justru kemudian menjadi terputus untuk mendapatkan pendidikan. Nah, satu hal yang paling penting dan biasanya kita juga menjadi diskusi kita ya bersama teman-teman di Jala itu adalah bahwa hal yang terpenting bagi anak-anak menurut kita itu bukan sekolah gitu kan, tapi justru anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan gitu kan. Nah, pendidikan itu bisa kita dapat dimanapun tempat, tidak hanya di sekolah, tapi juga di lembaga-lembaga lain atau di tempat-tempat di lingkungan sekitar itu adalah semuanya adalah tempat-tempat pendidikan bagi anak-anak tersebut gitu kan. Nah, itu pertama dulu dalam kerangka berpikir kita untuk melihat soal itu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian anak-anak itu tidak mau sekolah? Ada beberapa hal yang pengalaman kita yang kita dapat dari anak-anak selama berdiskusi dengan mereka, karena ada hal-hal yang sebenarnya
di dunia sekolah itu justru yang menimbulkan trauma bagi anak-anak itu untuk tidak berada di ruang-ruang sekolah tersebut. Misalkan yang hal yang sangat sederhana adalah ketika anak justru melakukan kegiatan yang misalnya melakukan sesuatu hal yang kecil gitu kan, dan itu sebenarnya baik bagi anak-anak dan mendorong tumbuhan, tapi tidak pernah diapresiasi sama sekali, baik itu oleh sivitas akademika, misalkan sivitas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan tersebut yang ada di sekolah. Tapi ketika anak melakukan hal-hal kesalahan sedikit, mereka banyak kemudian memberikan hukuman kepada anak-anak gitu kan. Ini pengalaman yang kita dapat, misalkan ada ketahuan anak merokok, beberapa kasus yang kita dapat misalkan justru dihukum untuk merokok berapa batang sampai misalkan itu suruh menghabiskan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian beberapa contoh yang lain, misalkan anak banyak dibebani dengan banyak pekerjaan-pekerjaan atau pelajaran-pelajaran yang begitu berat sehingga kemudian menimbulkan beban bagi mereka. Nah, ini yang sebenarnya juga menurut kita sebenarnya hal-hal yang kemudian menimbulkan trauma bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Karena kasus ini berdasarkan, tidak semua anak memang begitu, tapi ini berdasarkan kasus-kasus yang kita alami terkait dengan anak-anak, kenapa kemudian mereka tidak mau balik lagi ke sekolah. Nah, cara yang paling penting justru adalah bagaimana kita merangkul anak-anak itu dengan membangun dialog kembali dan menempatkan anak-anak ini sebagai manusia seutuhnya. Jadi kita ajak dengan dialog, kemudian ajak kita bermain-main, ajak dengan bernyanyi-nyanyi, atau kemudian dengan apapun lah, sehingga itu menimbulkan suasana yang nyaman bagi anak-anak itu. Kemudian disitulah kemudian kita mulai masuk dengan memberikan nilai-nilai pendidikan karakter bagi anak-anak tadi yang sudah kita sampaikan. Menurut kita itu adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri untuk anak-anak gitu. Nah, itu hal yang paling penting. Maka kemudian rumah belajar itu datang, makanya ketika ada banyak anak-anak yang mendaftar, orang tuanya bilang ke kita nggak punya administrasi, nggak punya kelengkapan untuk ini, bagaimana anak ini kemudian sering sekali malas gitu kan, tapi nggak mau datang, bagaimana? Bagi kita ketika mereka mendaftar ke tempat kita, yang penting adalah anak itu mau mendaftar, besok datang aja. Persoalan apakah syaratnya lengkap atau tidak, yang penting anak itu datang, nanti kita kenalkan, kita ajak ngobrol, dan kita kenalkan dengan teman-teman yang ada di sini, biarlah mereka teman-teman di sini akan bercerita bagaimana suasana rumah belajar yang ada di sini. Itu sebagai salah satu contoh, sehingga kemudian anak baru tahu. Karena bagi kita, proses pendekatan peer educator, jadi pendekatan sebaya itu menjadi hal yang penting. Kalau misalkan kita kadang anak ketika berjarak secara usia dengan orang dewasa, ketika ngobrol-ngobrol, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak nyambung. Berbeda ketika anak-anak pada tingkat usia yang sama, kemudian ketika ngobrol dengan bahasa mereka, justru mereka nyambung dan itu sangat senang dan bisa diterima oleh mereka. Nah, itulah yang sebenarnya kita dorong untuk bagaimana menciptakan kelompok-kelompok sebaya tadi, supaya agar mereka juga bisa menjadi, selain dalam tanda kutip sebagai agen perubahan, tapi bisa merangkul kepada teman-temannya yang tadi misalkan tidak mau sekolah, kemudian untuk kembali ke sekolah gitu. Kalau gitu ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Nanda untuk Mas Doni gitu ya, apakah pemerintah seharusnya Mas Doni mendukung kegiatan yang luar biasa ini nih, sehingga makin banyak anak-anak dalam garis kemiskinan yang merasa terdukung dan juga semakin banyak kerumbel lain yang bermunculan. Silakan Mas Doni. Ya, tentu saja seperti disampaikan Mas Zainal tadi ya, akses pada pendidikan ini adalah menjadi kewajiban ya, kewajiban negara untuk memberikan akses pendidikan kepada siapapun. Karena itu penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah itu persyaratan utamanya seharusnya itu bukan ya. Artinya siapapun yang datang asal ada orangnya ini tetap harus diterima, dicatat namanya siapa, baru setelah itu dibantu diproses untuk memperoleh administrasi kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja pemerintah sudah memiliki banyak program harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan itu bisa dimanfaatkan tentu saja. Tapi seringkali untuk anak-anak seperti ini, mereka memiliki cara belajar dan cara hidup yang berbeda. Maka bisa jadi anak-anak seperti ini diminta masuk ke sekolah formal pun mereka tidak mau.
mereka itu memiliki cara belajar, cara menghayati hidup yang berbeda. Maka harus kemerdekaan dan tetap didampingi. Anak-anak ini tetap didata. Sehingga mereka itu ada di pendidikan non formal seperti ada di sekolah rumah belajar ini, data-datanya harus ada. Masing-masing penyelenggara pendidikan, baik itu pendidikan non formal maupun formal di sekolah, harus tetap berkomunikasi karena keberadaan anak-anak yang sedang belajar baik di pendidikan formal dan non formal itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kalau di DKI ini kan berbeda. DKI ini semua dari PAUD sampai SMA itu ada di satu dinas pendidikan. Maka sebenarnya anak-anak Jakarta Utara ini tetap menjadi tanggung jawabnya dari dinas pendidikan setempat. Dalam hari ini ya dinas pendidikan DKI. DKI ini daerah khusus. Tidak bisa ini kabupaten kotanya mana atau ini tanggung jawabnya wali kota, misalkan tidak. Tetapi ini terintegrasi, maka harus ada mulai dari di kelurahannya, kecamatan, kabupaten, sampai kemudian ke pusatnya. Jadi saya rasa pemerintah seharusnya hadir dan justru harus bekerja sama dengan rumah belajar ini supaya dapat mendata anak-anak, mengerti di mana posisi anak-anak ini dan memberikan bantuan yang karena negara wajib memberikan akses. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni. Luar biasa sekali antusias dari para sahabat Sejiwa gitu yang sudah mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kita mengakhiri bincang Sejiwa hari ini, mari kita dengarkan closing statement gitu ya dari para narasumber kami. Mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Mas Zainal. Silakan Mas Zainal. Ya, terima kasih. Closing statement saya bahwa sebenarnya pendidikan itu merupakan hak bagi anak. Maka jangan dengan berbagai alasan apapun kemudian anak-anak dihalangi untuk mendapatkan pendidikan. Itu menurut saya itu hal yang paling penting sih terkait dengan persoalan itu. Persoalan apakah latar belakangnya apa, persyaratan seperti apa, yang penting adalah utamakan dan selamatkan anak-anak dari dunia putus sekolah, karena ketika kita bisa merekrut anak-anak, mengembalikan mereka pada dunia pendidikan, setidaknya kita bisa memutus rangkaian kekerasan, rangkaian berbagai bentuk macam kekerasan maupun eksploitasi yang dialami dalam lingkungan mereka selama ini. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Zainal. Terima kasih Mas Zainal. Kalau gitu silakan langsung Mbak Dina berikan closing statement-nya. Oke. Mas Zainal, terima kasih sudah berbagi ya. Jadi menambah wawasan kita bahwa anak-anak mengalami begitu banyak, ya boleh dibilang situasi dirinya yang belum ideal, sehingga mereka belum mendapatkan kecukupan di dalam mereka bertumbuh kembang. Nah, apa yang dilakukan rumah belajar JSM ini luar biasa bermanfaat buat anak-anak, dan bagi saya setiap anak itu adalah potensi untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya, orang tua ya, kalau keluarga dan masyarakat. Nah, jadi apa yang dilakukan rumah belajar ini adalah mengajak anak-anak ini untuk menyadari kekuatan diri mereka, ya, untuk menyadari bahwa mereka punya banyak hal yang bisa bermanfaat dan sangat bisa dikembangkan sedemikian rupa. Nah, itu luar biasa buat anak-anak ini untuk hidup bermakna, ya, bahwa mereka punya keluarga, ya, ada keluarga di rumah. Kalau itu tidak ideal, mereka juga punya keluarga ideologis, ya, sama-sama bermain, sama-sama ketemu, belajar, dan diinspirasi untuk berhasil di dalam kehidupan mereka. So, terima kasih Mas Zainal untuk perjuangan ini, dan juga ini Mas Zainal mewakili teman-teman lain yang punya kelompok-kelompok belajar di luar sana, ya, bahwa perjuangan teman-teman ini luar biasa dan kita apresiasi betul. Semoga tetap berkiprah mendampingi anak-anak ini dan menjadi energi, menjadi cahaya buat anak-anak ini untuk bersemangat menghadapi kehidupan mereka dan segala tantangan yang ada dalam diri mereka. Insya Allah anak-anak ini akan berhasil, dan kita belum dengar tadi anak-anak yang berhasil, ya, dari Mas Zainal, tapi aku dengar banyak ternyata anak-anak ini yang sudah berhasil, ya, berkat bimbingan dari JSM. Ini
hal-hal yang sangat menggembirakan. Thank you Mas Zainal, terima kasih. Terima kasih Mbak Dina, kemudian silakan untuk Mas Dani. Kasih mute, Mas. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih Mas sharingnya, dan ini apa yang kita dengar hari ini selalu mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, sahabat Bincang Sejiwa, bahwa pendidikan itu selalu proses pembentukan manusia. Dan kalau kita berbicara tentang pembentukan manusia, bicara pada apa yang core dan fundamental pada manusia, yaitu kemartabatannya, harganya, harga dirinya sebagai manusia, sebagai individu yang berharga. Maka pendidikan bukan sekedar jalan untuk meretas kemiskinan, tapi pendidikan harus menjadi jalan-jalan untuk meretas proses degradasi manusia ini, menjadi jalan-jalan bagaimana kita kembali memulihkan, memuliakan kemartabatan manusia yang adalah individu, yang saya yakini individu ini adalah ciptaan Tuhan yang dari sononya diciptakan Tuhan itu baik adanya. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang jawab, dan orang yang menjadi pendidik sejati, kita perlu melihat bahwa pendidikan harusnya kita untuk memanusiakan diri kita sendiri dan memanusiakan orang lain. Mudah-mudahan dengan sharing ini, dunia pendidikan kita punya jalan yang cerah, punya harapan bahwa pendidikan itu harus menjadi kemanusiaan, betapapun terjalnya, kita harus melakukannya, dan ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Kami bersama-sama untuk apa? Supaya kemartabatan manusia ini bisa pulih melalui proses pendidikan. Dan salah satunya sudah dicontohkan oleh Mas Zainal. Sekali lagi terima kasih Mas Zainal atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni, terima kasih banyak untuk Mas Zainal, Mbak Dina, untuk bincang-bincang hari ini luar biasa sekali, memberikan kita banyak pembelajaran berharga gitu ya untuk kita semua. Semoga semua orang juga bisa berperan bersama gitu ya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk setiap anak gitu ya. Karena kami juga percaya gitu ya lewat pendidikan pasti anak-anak akan berkembang secara optimal gitu ya, potensi-potensinya dan juga minat bakatnya. Nah, bagi sahabat sejiwa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah tim kami kirimkan melalui kolom komentar. Pastikan untuk menulis identitas Anda dengan benar untuk kami bisa mengirimkan sertifikat elektroniknya. Kemudian sertifikat ini juga akan berlangsung gitu ya hingga 2 hari ke depan. Jadi bagi sahabat sejiwa yang nggak bisa nonton live streaming sekarang gitu ya, jadi masih bisa ditonton lagi. Kemudian silakan untuk langsung mengisi daftar absensinya untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber hari ini dan juga para sahabat sejiwa yang sudah setia menemani Bincang Sejiwa hari ini. Luar biasa sekali. Semoga Bincang Sejiwa hari ini bisa memberikan inspirasi buat para sahabat sejiwa yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Sejiwa hari ini. Saya Afri pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sejiwa berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Zainal, Mas Doni. Terima kasih Mas Doni, Mbak Dina.